Eci Harifa, NIM 86013127. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang modul ajar RPP. Yang pertama, pada bagian capaian pembelajaran, modul ini mencakup 4 bidang seni, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Pada seni rupa, peserta didik diharapkan mampu membuat karya sederhana berdasarkan pengamatan dan pengalaman mereka sendiri. Pada seni musik, peserta didik dapat menirukan bunyi, bernyanyi, dan memainkan alat musik sederhana. Pada seni tari, peserta didik mampu mengamati serta mempraktikkan dasar dari sesuai kemampuan anak seusia sekolah dasar. Sedangkan pada seni teater, peserta didik mampu meniru gerakan dan ekspresi untuk menunjukkan emosi dan peran sederhana. Cakupan elemen dalam pembelajaran ini meliputi mengamati, merefleksikan, berpikir, dan bekerja arditik, menciptakan serta berdampak. Pada bagian profil pelajar Pancasila, modul ini menanamkan nilai-nilai penting kepada peserta didik seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat membentuk peserta didik agar menjadi pribadi yang kreatif dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Pada bagian profil lulusan, peserta didik diharapkan memiliki keamanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi dengan teman dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan sarana dan prasarana yang berisi tentang buku lain yang relevan dan buku-buku bacaan, kemudian alat tulis dan alat warna, lembar kerja peserta didik seperti laptop, handphone, LCD, proyektor, dan internet, kemudian alat peraga yang relevan. Yang kedua, asesmen berisi asesmen individu atau kelompok, tes tertulis atau pengetahuan, wawancara, dan praktik. Yang ketiga, unit kegiatan yang berisi individu atau kelompok, kemudian persiapan pembelajaran yang berisi menyiapkan materi bahan ajar, menyiapkan lembar kerja siswa, dan menentukan metode pembelajaran. Kemudian target peserta didik. Target peserta didik berisi tentang peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu menyampaikan keterampilan berpikir atau atas tinggi, HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian model pembelajaran. Model pembelajaran yang dipakai adalah model pembelajaran tatap muka. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran ada 4. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian metode PJBL, diferensiasi, dan metode deep learning, mindful, dan joyful. Kemudian komponen inti. Yang pertama, kegiatan pembelajaran. Fungsi dari tujuan pembelajaran adalah sebagai arah dan target yang harus dicapai siswa. Yang kedua, ada pertanyaan pemantik. Fungsi dari pertanyaan pemantik adalah membangkitkan dan rasa ingin tahu siswa terhadap materi pembelajaran. Bagian selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pada pertemuan pertama didahului oleh kegiatan pendahuluan yang berisi icebreaker dan apersepsi, yaitu umpan balik antara materi yang lama dan materi yang baru. Mindful learning
joyful learning, dan meaningful learning. Kemudian ditutup dengan refleksi dan tindak lanjut. Seterusnya kegiatan pembelajaran yang kedua, yaitu didahului dengan pendahuluan yang berisi icebreaker, persepsi, dan tujuan pembelajaran. Dalam icebreaker ada beberapa yang perlu dibahas. Guru menyapa siswa dengan salam dan menanyakan kabar siswa. Kemudian guru mengajak siswa untuk berdoa sebelum belajar. Dan tujuan pembelajaran yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran untuk mengenal cara memotong dan menempel aneka bentuk untuk membuat karya seni dengan menempel dan memotong bentuk tersebut. Kemudian masuk pada kegiatan inti. Dalam kegiatan inti berisi tentang mindful learning atau fokus dan kesadaran penuh. Kemudian joyful learning berisi pembelajaran menyenangkan. Dan ketiga, meaningful learning artinya pembelajaran bermakna. Dan ditutup dengan refleksi, kemudian penilaian dan tindak lanjut. Selanjutnya ada remedial. Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Kemudian ada pengayaan. Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran. Kemudian refleksi, tujuannya adalah untuk membantu guru dan siswa mengevaluasi proses serta hasil belajar yang telah dilakukan. Yang terakhir ada lembar kerja peserta didik. Fungsi dari lembar kerja peserta didik adalah sebagai panduan bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar secara terarah dan